Kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya, sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia, sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperoleh rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses dana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik, sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah. Berakibat produktivitas juga rendah. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejak kemerdekaan secara signifikan telah berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin di Indonesia. Namun, terpaan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang menyebabkan keterpurukan ekonomi yang kembali mencuatkan jumlah dan proporsi penduduk miskin hampir setengah dari penduduk Indonesia. Apapun penyebabnya, persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah besar yang perlu mendapat perhatian dan tindakan konkret melalui pelaksanaan program-program baik yang bersifat penyelamat, pemberdayaan, maupun fasilitatif. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya juga tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relatif tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional, tidak terkecuali negara Indonesia. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan atau pinjaman tersebut justru dapat berdampak bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan. Demikianlah adanya arus perputaran perekonomian dari saat ke saat di dalam sebuah perekonomian swasta. Namun, cara arus itu untuk perekonomian di mana pemerintah ikut di dalamnya, sehingga perekonomian swasta tidaklah akan menyimpang dari prinsip itu. Mengingat pemerintah merupakan unsur pengatur dan penyeimbang perekonomian secara keseluruhan. Miskinan berawal dari faktor ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang menjadi sebab utama keluarnya bangsa Indonesia dari falsafah Pancasila. Esensi dari falsafah Pancasila telah disalahgunakan. Kita bisa lihat seperti kepercayaan kepada Tuhan YME yang diharuskan oleh agama telah berubah menjadi sumber konflik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Lalu nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan sudah jauh dilanggar oleh bangsa ini, yang mengakibatkan keadilan sosial menjadi jauh dari kenyataan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari aktivitas sehari-hari yang terjadi di lingkungan kita, antara lain menjamurnya pasar-pasar modern, mal, swalayan, dan lain-lain, yang membuat tergusurnya pasar tradisional sebagai tempat dan sumber penghidupan masyarakat kecil. Pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi suatu upaya yang mutlak harus dilakukan. Kemampuan tahan banting terhadap krisis telah terbukti, mengingat relatif sulitnya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang diharapkan dari investasi usaha-usaha besar, maka pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat yang merupakan potensi yang tersembunyi termasuk di dalam UKM dan serta sektor informal untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Sektor ekonomi rakyat telah terbukti mampu bertahan di saat krisis. Oleh karena itu, pemerintah jangan menganggap remeh akan keberadaan sektor ekonomi rakyat, tapi justru harus diberdayakan sebagai salah satu penyangga perekonomian nasional. Karena semua konsep atau solusi yang ada di dalam Islam bersumber dari Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya.